Dan internal. Jangan bawa ke sini. Ini namanya gosip kalau bawa ke sini. Ya. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada gereja. Ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan di dalam gereja ada hierarkis, ayat 18 untuk menyelesaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tetapi engkau harus mulai dengan tegur dia 4 mata. Jangan tegur dia di mana? Di Rom, ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kalau dia tidak dengar, bawa saksi, ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi jangan kau bawa ke Rom. Siap. Engkau pernah tegur dia, omong dia dengan sukacita, dengan baik hati. Atau kita langsung lapis teriak, pasang toa supaya orang dengar orang masalah. Begitu kan? Ya. Oke? Siap. Kalau itu persoalan internal gereja, uskup punya tugas. Oke? Siap. Terima kasih, Pater. Mantap begitu. Tidak hanya mau katakan begitu, karena begini. Kenapa penting itu koreksi fraternal muka ke muka itu penting sekali. Omong dia baik-baik, dia manusia seperti engkau. Peter, engkau tidak pernah berdosa kah? Ya pasti berdosa lah, Pater. Lalu kenapa kau menghakimi dia langsung di depan umum kalau kau juga berdosa? Ya. Oke, baik. Oke, kenapa itu penting? Karena Yakobus 5 ayat 19-20. Jika engkau tahu bahwa ada saudaramu keluar dari jalan yang benar, kau tegurlah dia. Apa yang kau bisa buat itu mengampuni dosanya dan menyelamatkan jiwanya. Oke, Yakobus 5 ayat ke 19-20. Di sini ada senior dong nih, Mina dengan Jackson ini nih. Oh ya, lektor dulu hilang semua, mereka tidak tahu mereka kemana nih. Oke, lanjut Ratu. Ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ingat, Peter, ada seorang yang buat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itulah tugasmu. Mina, sekarang engkau ucapkan sesuatu untuk Om Gea, tetapi engkau ambil dari 2 Timotius 1 ayat 18. Mina, Jackson, 2 Timotius 1, engkau ucapkan untuk Degea. Oh, Mina, bantu dulu, engkau yang orang sama-sama Batak ini. Ambil 2 Timotius 1 ayat 18 untuk Degea. Aduh, kemarin aku nangis, Romo. Engkau ucapkan ini seperti Santo Paulus kepada keluarga Onesiphorus. Baik, siap Romo. 2 Timotius 1 ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari ini. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Degea. Siap. Baca kembali, Mina. Ketika Onesiphorus meninggal, Paulus doakan dia. Bantu kembali ayat itu. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari ini. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Yohanes 11, 25-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? De Gea, percayakah engkau akan hal ini? Saya Rama. Apa kata Marta? Lanjut, Mina. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." De Gea dengan hati yang paling tulus untuk semua teman-teman yang ada di sini. Walaupun sudah WA, saya yakin bahwa ucapan ini juga mewakili semua yang ada di sini turut berduka cita. Tetapi duka cita ini ada di dalam Tuhan yang telah membangkitkan dia. Terima kasih Romo. Tetap kuat, engkau tidak sendiri. Berlatihlah berjalan di atas badai dan jangan tunggu badai itu berlalu. Ya Romo. Terima kasih penghiburan teman-teman semua. Oke, silakan teman-teman di sini, kita punya 1-2 menit untuk De Gea. Ada yang mau bawakan doa, ada yang mau apa, silakan. Ini room untuk kita semua untuk dampingi temani De Gea malam hari ini. Silakan yang ada di sini. Luther, Jackson, oke, silakan. Ya, kita orang Kristen Katolik percaya ya, Om Gea, bahwa di dalam Kristus itu tidak ada kematian, Bang Gea. Maka daripada itu, kematian jasmani bukanlah akhir dari segaranya, Bang Gea. Tetapi kematian jasmani adalah puncak dari kehidupan yang kekal. Maka ketika Bang Gea berlarut-larut dalam kesedihan, justru itu salah. Kenapa salah? Seharusnya kita yang sedih. Kita masih berjuang, berziarah di bumi ini. Sedangkan istrinya Bang Gea sudah bersama-sama dengan Allah dalam kedamaian. Justru kalau misalkan beliau bisa melihat, seharusnya beliau mengatakan, jangan bersedih. Aku sudah berbahagia bersama dengan Santa Perawan Maria. Doa saya kepada Bang Gea dan kepada istri yang terkasih, semoga kiranya cinta kasihnya Bang Gea kepada beliau semasa hidupnya itu boleh diceritakan dan disampaikan kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan mendengarkan cerita betapa baiknya Bang Gea kepada beliau. Semangat! Thank you brother. Thank you. Oke, teman-teman yang di sini mau ucapkan sesuatu, mau buat doa, mau apa? Ya boleh. Ya, Saya brother. berdoa. Ya saya doa aja Pater ya. Ya. Oke, kita berdoa singkat ya untuk keselamatan jiwa dari istri dari teman kita, rekan kita, sahabat kita, Bro De Gea ya. Kita berdoa sejenak. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, di dalam hidup Engkau telah mengajarkan kepada kami arti dari nafas yang telah kami hirup, nafas yang telah kami keluarkan, tubuh yang telah kami terima, dan raga yang dapat kami kembangkan dari kami kecil hingga dewasa, dari awal kehidupan kami hingga pada titik akhir di mana kami akan mengakhirinya. Engkaulah yang menciptakan dan Engkau pula yang memanggilnya kembali. Kami percaya Tuhan untuk segala yang telah dilakukan semasa hidup dari sahabat kami, istri tercinta dari rekan kami, Paman De Gea. Kami yakin bahwa hidup bukannya diubah, melainkan menuju kepada kekekalan abadi. Kami yakin dan percaya dengan perantaraanmu, kami yang masih berjuang di dunia ini, Dia menjadi perantara bagi kami, menjadi pendoa terkhusus bagi sahabat kami, rekan kami, Paman De Gea, dan juga siapa saja di dalam hidupnya yang pernah ia jumpai. Semoga dengan masa-masa di mana kami mengenangkan beliau selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya, kami senantiasa hidup bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah untuk sementara, menuju kepada kehidupan yang kekal, yang abadi. Demikianlah ya Tuhan, doa singkat ini kami serahkan padamu,
Karena Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang telah mengalahkan maut, memberikan kuasa kepada kami semua untuk hidup menuju kepada kehidupan yang kekal yang tidak landaskan kepada putramu sendiri. Ialah Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mina, kau tutup dengan lagu dulu. Oke, Romo. Aku nggak pintar bicara ya, kayak kemarin ku bilang kan, dan aku nyanyikan satu lagu aja yang mungkin bisa menenangkan hati komandan ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Thank you, Mina, teman-teman. Ya, saya sudah mulai bangkit kok. Udah bisa bergabung dengan teman-teman seperti ini, sudah bangkit. Ya. Teman-teman, ini 5 bulan pernikahan itu tidak mudah untuk Gia. Ya, Romo. Dan kau dengar ini lagu yang saya tulis, ada di YouTube. Ketika jiwaku lelah mengalah, Engkau mendekati. Pada saat ini engkau udah Gia? Dalam keheninganmu, mengajariku bagaimana hidup. Kasih-Mu menopangku. Ketika jiwaku lelah mengalah dan
saya tulis sekitar 5 hari yang lalu lagu ini dalam situasi yang kurang lebih sama ya. Butuh bunda di tengah padang gurun kehidupan. Begitu. Terima kasih Romo. Saya akan kehabisan kata-kata untuk mengatakan ini. Biarlah ungkapan lagu yang saya tulis 5-6 hari lalu jadi ungkapan solidaritas, partisipasi di dalam rasa sedih dan rasa kabung, oke, saudara? Terima kasih. Ya teman-teman, itu lagu ada di YouTube Epifan. Silakan teman-teman, saya kalau yang begini kehabisan kata-kata. Bagus. Robo. Ya, siapa duluan? Peter duluan, setelah itu Luther. Oh ya. Oke. Bagi saya kok doubling nih. Kehidupan itu adalah sebuah proses sebenarnya ya. Kita lahir ke dunia ini ya, ada yang waktu lahir ada yang tertawa, gembira yang, dan saat kita pergi juga ada yang sedih, dan itu saya pikir kita semua akan alami. Jadi kita harus kuat menghadapi, dan dengan sebagai iman sebagai seorang Katolik, saya pikir kita harus selalu memiliki keyakinan, kekuatan teguh bahwa itu adalah sebuah proses, dan di titik akhir bahwa Tuhan Yesus menghendaki, come on, mari sudah, kau sudah selesai dengan kau punya ya panggil, dan kita akan menghadap ke sana, dan yakin dan percayalah bahwa itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dibantah ya, dan saya yakin teman yang mengalami itu ya suatu saat ya kita semua akan seperti itu, dan harus bisa melupakan itu dan semangat kembali menata kembali kehidupan. Itu saja dari saya, Romo. Terima kasih. Oke. Om Peter, 5 bulan pernikahannya saja jadi itu jadi pukulan terberat sebagai suami. Ya, baru mulai mengarungi. Iya, berat sekali rasanya. Berat sekali. Oke. Luther. Salve. Shalom semuanya. Nah, jadi ya teringat dengan Bang Gia bahwa saya banyak belajar dari Bang Gia. Saya tidak bisa banyak berkata-kata, tapi mungkin saya bisa menyanyikan lagu tanpa sound card ya. Untuk Bang Gia ya, saya nyanyikan aja ya. Langsung aja ya. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Minta maaf Bang ya, itu aja. Makasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sudah semangat kok. Sudah bangkit. Terima kasih Romo. Ya silakan dilanjut topik Romo. Takut nanti santai saya lagi teman-teman ini. Ya. Tidak Sudah apa. bangkit kok Romo. Makanya saya beranikan diri naik ke room lagi. Oke. Ini penting sekali ya. Dagia naiklah ke room. Itu penting sekali itu. Daripada engkau menutup dirimu sangat berbahaya, oke? Untuk kesehatan mentalmu juga itu. Kesehatan mental bergantung juga keputusanmu. Oke. Silakan yang di bawah. Om Peter, kita bisa gak aku ganti dengan bawah kah? Mawar Indah dengan siapa ini? Oke, boleh. Silakan. Saya diturunkan dulu. Terima kasih banyak teman-teman.
saya diturunkan ganti yang lain. Oke. Karena lagi setengah jam sih. Oke, ya, terima kasih Pater ya. Mawar. Halo Mawar. Mawar Indah. Halo Pater, selamat malam. Saya dari Sulawesi Tenggara, Paroki Santo Clemens Kolaka. Saya Katolik. Oh, silakan kalau ada satu dua. Ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih saja sudah bisa ikut di room Pater untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan sebagai orang Katolik. Mungkin itu saja dulu Romo. Besok-besok lagi naik saya ikut room untuk mencari pengalaman lagi. Makasih banyak Romo. Kita Selamat semua malam. jadi murid yang belajar. Saya juga murid. Jadi Yesus juga utus para murid. Murid yang mengajar dan murid yang juga tetap belajar. Oke. Oke Romo, makasih. Yo, mantap. Oke, Mawar. Ada yang mau tanya yang di bawah? Zebua. Edi Wijaya. Oke, Edi Wijaya minta naik. Edi Wijaya ada nggak ya? Ada ya nih, lihat Edi Wijaya ada di list untuk naik nggak? Edi Wijaya. Minta naik Edi. Aduh, akun Romo gangguan nih sepertinya. Lanjut, saya harus balas dulu sesuatu. Oke, oke. Ya, oke. Silakan. Ada yang tanya tadi atau tidak? Belum ada Mo, belum ada yang naik. Belum ada. Tadi yang bilang mau minta naik dia tidak minta naik. Bagaimana? Ya, surah Injil itu. Kalau dia seorang polemikus ya kalian tangan nih, Jackson tangan nih dia dulu dengan frater. Apalagi baru makan nih. Pulih tenaga nih. Tapi by the way Romo ya, soal kematian ya. Saya dulu itu teman-teman ya, sebelum menjadi seorang Katolik, saya tuh nggak pernah mendoakan almarhum nenek atau kakek saya. Selama 20 tahun, bayangin. Nggak pernah saya doakan teman-teman. Karena saya merasa bahwa kematian itu hadir memisahkan saya dengan keluarga saya, sekalipun di dalam Kristus. Jadi kematian itu seperti satu peristiwa yang sangat menakutkan gitu loh. Tapi ketika saya sudah menjadi Katolik, wah, saya berpikir bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu tidak benar gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa ketika menjadi seorang Katolik kita diajarkan bahwa tidak ada kematian yang dapat memisahkan kita dengan gerejanya di dalam Kristus. Dan saya memulai untuk mendoakan keluarga saya yang sudah meninggal sampai sekarang. Benar Bang Jackson, waktu saya dulu masih Protestan, pingin sekali doakan mama, papa saya, atau kakek saya. Tapi kan ketika saya di Protestan, itu doktrin kita tidak boleh mendoakan orang mati. Artinya secara batin, kok tidak bisa gitu? Kenapa ya? Padahal tanpa sadar ya, untuk teman-teman Protestan khususnya Calvinis ya, yang ada di Manado, ada kalanya kalau datang ke kubur Calvinis ya, gemim ya, minta maaf ya, itu ada kalanya datang ke kubur ngomong selamat sore papa, selamat sore mama. Itu secara tidak langsung berkata loh. Padahal doktrin kita
Kristen waktu itu, Kristen Protestan nggak boleh untuk ngomong saja tidak doa saja tidak boleh, apalagi ngomong. Kami pada waktu Romo. ya pada waktu itu pingin mendoakan atau berkata-kata, tapi kan ajaran kami pada waktu itu tidak bisa. Karena apa ya? Ketika kita lahir, kita dari umur 1, 2, 3, 4 sampai 17 tahun, itu batin kita itu masih melekat loh. Ketika ketika mereka meninggal, tidak mungkin kita melupakan begitu saja apa jasa-jasa mereka. Begitu juga termasuk ketika para pahlawan ya, contoh ya, ketika berjuang kita membuat patungnya, kita menghormatinya, kita menciumnya. Kalau ayah saya yang jadi pahlawan, saya peluk dan saya cium, menggambarkan di patung itu, di layar belakang itu. Tapi ketika saya masuk Katolik, untunglah ketika saya masuk Katolik saya bisa mendoakan, saya bisa walaupun berkata-kata. Jadi apa yang batin kita sinkron dengan orang tua kita, kita bisa ngomong ketika ngomong dan berdoa kepada termasuk ayah, ibu, juga istri saya yang dulu Protestan yang malu-malu untuk mendoakan, saya sudah melakukan doa, dan juga kepada saudara-saudara Protestan kita, karena kita memang keluarga mayoritas Calvinis dan GPDI gitu, Romo. Oke. Yo, di sini juga ada suara penginjil Protestan, Ya, Katolik. saya mau bertanya. Iya, saya Protestan, Romo. Ya, saya mau bertanya, Romo, kenapa di Ortodoks dan Katolik itu wanita nggak boleh jadi pendeta ya? Oh ya, pertanyaan penting sekali. Persoalan ada di perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah pernikahan anak domba Kristus dengan gerejanya. Kalau seandainya pendeta itu perempuan, maka terjadi di situ lesbi. Suara Injil. Engkau mengerti itu dulu? Iya, ayatnya di mana ya? Engkau bisa baca Wahyu 19. Bantu dulu. Jackson. 19 ayat. Mulai dari 1. Oke. Sekarang kau tunjukkan sebentar ayat di mana pendeta perempuan ada di dalam kitab suci, oke? Saya tunjukkan tidak bisa. Dan sebentar kau harus tunjukkan, karena engkau polemiku saya kenal. Engkau sebentar harus tunjukkan ayat di mana bahwa diperbolehkan perempuan jadi pendeta di dalam kitab suci, oke? Supaya fair. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Demikian ayat 1 dulu. ayat 1. Oke, baiklah. Ayat pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat Tahan dulu. makhluk itu. 24 tua-tua. Suara Injil. Siapakah 24 tua-tua secara biblis? Wahyu 19 ayat berapa, Romo? Kau baca dari ayat 1. Engkau mengerti dari terminologi 24 tua-tua itu siapa? Jackson, sandingkan 1 Tawarik 24 mulai dari ayat 1. Siapakah 24 tua-tua itu? Langsung ayat 5. Atau Amin, engkau tahan dulu, saya penting sekali. Baca kembali 24 tua-tua itu. Ratu 1 Tawarik bisa dapat? Atau Frater? 1 Tawarik 24 ayat 1 5. Tawarik saya bacakan aja lah, Frater. Saya Atau mau ada ya. 1 Tarik 24 ayat berapa tadi, Kak? Ayat 5, langsung ayat 5. 24 tua-tua itu siapa? Dan orang membagi-bagikan mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Artinya di situ presbiter, pemimpin kudus dan pemimpin Allah. Lanjut, mereka ada berapa kelompok? Di antara keturunan Eleazar
maupun di antara keturunan Itamar. Ada berapa kelompok? Lanjut ke bawah. Dan Samaya bin Natanael, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja. Di Jackson, siapakah Lewi? Dalam tradisi Yahudi, siapakah Lewi? Keturunan Israel, keturunan Yakub. Imam Israel. Lanjut, nanti berapa kelompok? Oke, lanjut ya Romo ya. Menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang dulu, langsung ke ayat 8. Yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia. Tahan dulu, 8. Abia ini masuk dalam Imam Zakaria atau tidak? Bantu dulu Mina atau Ratu. Mina, engkau konsentrasi di Wahyu 19. Saya mau buktikan bahwa 24 kelompok imam itu siapa sih dalam pengertian itu. Bantu dulu Lukas 1 ayat 5. Zakarias termasuk dalam kelompok imamnya siapa? Ya, Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Tahan dulu. Artinya 24 kelompok, langsung ke ayat 18 Jackson. Berapa kelompok di situ? Romo. Yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Mazia. Artinya 24 kelompok imam. Termasuk Zakaria, kelompok yang ke-8 Abia, melayani bait suci. Mina, sekarang kembali ke 24 tua-tua tadi. Itu tipologinya ada di Tabarik. Ya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ayat 7, langsung. Mina, ayat 7. Aku lupa hidupin mic-nya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 9. Mina, jangan tutup. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Suara Injil. Bagaimana diundang ke dalam perkawinan anak domba? Siapa yang kawin di situ? Siapakah anak domba Allah? Yohanes 1 ayat 27, 29. Siapakah anak domba? Jackson, Iya, atau Mina? Baca dulu. Yesus. Ayat Sekarang berbahagialah orang yang diundang ke dalam perkawinan anak domba. Perkawinannya siapa? Suara Injil. Tuhan Yesus. Mana perempuannya kalau begitu? Mana perempuannya? Ya oke, saya setuju Romonya. Mungkin saya ada satu pertanyaan Jangan lagi. dulu. Mana perempuannya dalam perkawinan anak domba? Mana tubuhnya anak domba? Mana? Dia sebagai pengantin laki-laki. Mana tubuhnya? Bantu dulu, siapakah anak domba? Yohanes 1 ayat 29. Sekarang engkau harus tunjukkan ada pendeta perempuan dalam kitab suci. Sebentar, engkau harus tunjukkan dengan kitab suci. Yohanes 1 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya seraya berkata, Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Sekarang kau tunjukkan ayatnya. Di mana ada pendeta perempuan? Saya belum pakai semua ayat ini. Di mana ada pendeta perempuan dalam kitab suci? Suara Injil silakan. Kau kan Protestan. Dan sejak kapan ada pendeta perempuan dalam sejarah Protestantisme? Ya nggak ada Romo. Oke, saya setuju dengan hal itu. Saya juga mengakui bahwa Protestan salah. Menjadikan perempuan sebagai pendeta. 1 Timotius 2. Tapi saya mungkin ada ayat 12. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Romo. Ini buat Bentar, engkau tidak pengetahuan saja. tunjukkan ayatnya. Surah Injil engkau tidak tunjukkan ayatnya. Engkau harus kalau bilang tidak setuju kau tunjukkan ayatnya. 1 Timotius 2 ayat ke 11 12. Ayat 11 dan 12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ini baru kau buktikan dengan surat Injil, kitab di tangan surat Injil. Saya bilang jangan, saya tidak setuju. Kau tunjukkan dulu. Kalau kenapa kau tidak setuju? Oke, saya setuju Romo. Oke, itu saya setuju. Engkau sudah pernah omongin kau punya pendeta? Iya, saya juga mengakui bahwa Protestan salah menjadikan perempuan sebagai pendeta. Dan sejak kapan pendeta dalam Protestantisme? Engkau mau tahu sejak kapan? Sejak tahun 1900. Protestantisme sebelum tahun 1900 tidak pernah memasang pendeta sebagai pendeta perempuan. Iya. Saya juga mengakui bahwa Protestan salah, Romo, menjadikan perempuan sebagai pendeta. Oke, mungkin saya satu pertanyaan lagi ya, Romo ya. Iya, silakan. Iya, menurut Romo, apakah pandangan Katolik tidak masalah jika kita menyembah manusia begitu? Maksudnya Sekarang, dalam pandangan teologi sekarang kau Katolik, jelaskan, kalau ujung-ujungnya engkau mau ke patung. Oke, saya tahu itu. Kau jelaskan menyembah itu apa dulu? Secara biblis. Kau jelaskan, kau mengerti apa dengan kata menyembah dulu. Setelah itu baru kau bertanya, Katolik tidak apa menyembah manusia. Sekarang kau jelaskan menyembah itu apa dan punya karakter apa dalam menyembah. Harus ada 3 prinsip dalam penyembahan. Sekarang Maria itu manusia kan, Romo? Jangan dulu. Itu Maria itu Maria itu manusia. Kamu masuk polemik ini. Kau jelaskan secara biblis apa itu Enggak, penyembahan. saya cuma mau pengetahuan saja. Iya. Romo. Suara Maria itu manusia kan? Nah, ini mulai keluar setannya di sini. Saya tanya baik-baik. Kau jelaskan arti penyembahan menurut kitab suci supaya kau kaitkan dengan manusia. Apa itu penyembahan secara biblis? Kau jelaskan ke saya apa itu menyembah dulu. Ini yang masuk sebagai domba tetapi ujungnya serigala. Kau jelaskan secara biblis apa itu menyembah. Sekarang sebentar saya jelaskan penyembahan secara biblis seperti apa. Tapi sekarang engkau yang Protestan harus tahu dulu menyembah itu apa. Saya nggak tahu, Romo. Makanya Iya, kalau begitu kau langsung bilang Katolik, Maria dan semua menyembah manusia. Kau tahu dari apa? Apa itu? Engkau harus tahu dulu apa itu menyembah. Apa itu menyembah? Kau jelaskan ke saya apa itu menyembah. Kau tadi definisi mau Romo menyembah apa itu? Sekarang kau yang ambil ayat, ambil pengertian ini ke saya. Kau tanya saya bagaimana? Engkau yang bilang menyembah, lalu sekarang kau jelaskan menyembah dulu apa, nanti sebentar saya jelaskan. Tapi apa yang kau mengerti dengan menyembah dulu? Kalau saya maksud mana konteks biblisnya menyembah? Ya, menurut Romo definisi menyembah apa gitu? Aduh, ini dia tidak ngerti. Engkau yang bawa kata itu ke saya. Kau Romo, harus jelaskan saya mau menyembah bertanya itu satu apa? saja. Menurut Apa Katolik, itu? Maria itu manusia kan? Saya tanya, jangan dulu lari. Ini tidak fair. Kau bilang menurut Katolik menyembah manusia itu benar atau tidak? Makanya saya akan tanya dulu. Apa itu menyembah menurut engkau yang Protestan? Dan mana ayatnya? Itu dulu. Sebentar gampang. Maria ke manusia, itu gampang kita masuk. Sekarang saya mau tahu apa itu menyembah secara biblis. Kau tidak saya kasih turun. Kau tidak jawab. Kau hanya mau tanya, tidak mau jawab. Ya, menurut Apa itu menyembah? Kau jelaskan secara biblis apa itu menyembah. Setelah itu saya jelaskan. Mana ayatnya? Ya, menurut saya menyembah itu ke Tuhan, Romo. Mana ayatnya arti menyembah? Bukan menyembah kepada siapa? Arti menyembah, itu yang saya tanya. Ya, saya nggak tahu, Romo. Menurut Romo definisi menyembah Lalu apa? kau pakai tadi kata, ini kan lucu ya kau. Kau tadi pakai kata menyembah, sekarang kau tidak tahu. Jackson, kau jawab dulu, Jackson.
daripada saya jawab orang ini tidak mengerti. Jadi gini bro suara Injil, Romo itu bukan bertanya kepada siapa Anda menyembah. Romo itu bertanya apa definisi menyembah dalam pandangan kamu sebagai seorang Kristen. Definisi menyembah itu apa? Itu pertanyaannya. Misalkan dalam iman Katolik, definisi menyembah itu adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam hormat sepenuhnya dalam kategori penyembahan atau dalam bahasa Yunani latria kepada Allah Tritunggal, yang tentunya dalam penyembahan itu harus memenuhi beberapa kriteria atau unsur agar dapat dikatakan praktek itu adalah penyembahan. Tapi kan Jackson, kami berdoa, kamu mau berdoa jungkir balik. Menurut iman Katolik, kalau tidak ada altar, tidak ada imam, tidak ada kurban, maka itu bukan penyembahan, itu refleksi iman. Nah, pertanyaannya, dari mana orang Katolik mendasari bahwa penyembahan harus memenuhi 3 unsur? Apakah Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Jawabannya iya. Di mana ayatnya? Loh, ini kok Katolik malah dituntut sola scriptura, tapi nggak apa-apa Romo, kan mantan sola scriptura. Lanjut, kita baca, perhatikan nih Bang. Lukas 22 ayatnya yang ke-19 dan 20, perhatikan. Yesus mempraktikkan penyembahan dan menunjukkan unsur-unsur dalam penyembahan dan mewajibkan harus melaksanakannya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikan kepada mereka. Perhatikan, Kristus itu sedang mencontohkan proses konsekrasi. Pertama dia menyebut itu roti. Lalu kalimat selanjutnya. Pertanyaan saya, kenapa Katolik memperbolehkan kita menyembah manusia begitu loh? Itu saja gitu loh. Suara hati. Tidak ada Katolik mengajarkan menyembah manusia. Engkau sudah framing. Makanya sekarang lagi dijelaskan apa itu menyembah. Kau tidak menjawab apa itu menyembah, maka sekarang Jackson sementara menjelaskan apa itu menyembah. Harus punya 3 unsur. Kalau tidak mempunyai 3 unsur itu bukan penyembahan. Itu yang lagi dijelaskan oleh Jackson. Karena engkau tadi saya minta menjelaskan apa itu menyembah, engkau tidak mau. Sekarang lagi dijelaskan, engkau protes. Dasar Protestan kalau begitu. Tidak Romo. Waktu kita di Protestan begitu Romo. Saya kan mantan Protestan. Tidak tahu apa sih penyembahan itu. Kan kita kalau di Di Protestan sini ada 3 mantan Protestan. Mina, De Gea, Luther, Jackson. Iman 4 mantan Protestan. Jadi saya paham tentang suara. Sudahlah Romo, kalau nggak bisa menjawab Romo, terima kasih Romo. Bukan menjawab, lari. Karena kita mantan Protestan loh, 4 loh. Pertanyaanmu itu apa suara Injil? Saya tidak lari. Orang begini ya. Lari dia pikir begini ya, di Protestan makanya naik sebagai domba, keluar sebagai serigala. Dia pikir di sini semua Katolik, padahal ada mantan Protestan loh. 4 mantan Protestan di sini. Lari dia ketika kita mengatakan kita Protestan loh. Begini loh, orang Katolik tidak pernah membangun sebuah pandangan dalam sebuah ajaran iman Katolik yang mengatakan bahwa Katolik itu menuhankan atau menjadikan manusia sebagai sesembahan. Yang menyatakan demikian itu adalah junjungan kamu. Siapa dia? Edis TV. Loh, Edis TV mengatakan menyembah manusia boleh. Orang Katolik tidak pernah memberikan penyembahan itu kepada manusia ataupun patung. Di mana buktinya? KGK nomor 2132 izin nih Romo ya. Saya bacakan nih. Ini tidak asumsi seperti Edis TV kan, menunjukkan foto lalu berasumsi liar begitu. Ini saya bacakan nih. Katekismus Gereja Katolik nomor 2132. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang pembuatan patung. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di baliknya. Konsili Trente menegaskan bahwa penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang hikmat. Itu bukan penyembahan. Karena penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah Tritunggal. Tuh jelas. Gak ada orang Katolik mengatakan manusia boleh disembah. Lanjut Romo, kira-kira seperti itulah. Enggak Romo, dia tadi kaget ternyata ada mantan Protestan di sini. Ketika saya menjelaskan tentang, bukan menjelaskan sih, bahwa kita mengatakan kita ini orang Protestan. Saya mengikuti cara berpikir dia ketika waktu kita
Protestan, cara berpikir dia seperti cara berpikir dia itu seperti kita dulu. Setelah kita menjelaskan orang Protestan yang jadi Katolik, langsung lari dia. Itu yang sebenarnya harus dia coba. Oh, apa sih? Tanya ke mantan Protestan itu. Tapi dia langsung lari. Ini tipe logical Langsung fallacy, Jackson. Bang Luther. Logical fallacy. Jadi dia itu menciptakan suatu produk teologi sendiri di dalam otaknya, dan dia itu menyerang pandangannya sendiri. Kamu tuh tidak sedang menyerang Katolik, bro. Karena orang Katolik tidak pernah kami itu menjadikan manusia ataupun patung sebagai sesembahan. Jadi silahkanlah Anda itu berkelahi dengan diri Anda sendiri. Anda yang menciptakan teologis itu sendiri, lalu Anda menyerang pandangan Anda sendiri. Kan logical fallacy. Lanjut, Romo. Ya, tadi kan saya tanya dia, mengerti tidak menyembah di dalam secara biblis? Justru dia tanya balik saya, menyembah itu apa? Oke lah Jackson, kau jelaskan menyembah itu apa? Ini jadi persoalan. Iya. Jujur. Kita singkat aja, Mo. Bapak Bang Luther. Ya. Saya pendapat sedikit aja, Mo. Kalau Ya, untuk ya. orang tadi ya, Mo. Ya, kalau untuk orang tadi, kan saya kan di awal tadi sudah bilang, Mo, ya, ini polemik. Orang ini polemik saya. Ya, dia saya bilang dia polemik, dia pernah naik dan Iya. Ya tadi Romo ngomong gitu. naik sebagai domba, keluar sebagai serigala. Sebagai serigala. Saya sudah omong. Iya. Dosa kita ke jauh-jauh ke Alkitab lah ya. Secara rumusan bahasa sajalah ya. Dari kata sembah, menyembah, penyembahan, ya, sembah, sujud. Ya, itu kan sudah beda-beda tuh. Ya, dengan satu kata, dengan imbuhan katanya beda-beda semua. Kalau bagian itu aja nggak ngerti, bagaimana nanti akan mengarahkan kepada kitab suci atau Alkitab? Makin bingung, bener. Secara KBBI aja lah, ya pasti akan bingung orang itu tadi. Oh, kita pakai logika terbalik. Kepada penyembahan berhala juga punya unsur yang sama, Jackson. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25-26, Mina tuh Ratu coba bantu dulu. Jackson sendiri. Hakim-Hakim 6 25-26 selalu ada bawa 3 unsur itu. Baik, Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai dengan 26 26 ya. 6 25-26. Coba kita lihat, dengar itu baik-baik. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Hakim-Hakim 6 ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengurumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Di mezbah itu mereka harus korbankan dan mereka harus makan dari korban itu, binatang itu. Kita Bilangan 25 ayat bahan berhala, oke. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinar dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada... Berarti kepada berhala harus punya mezbah, harus dikorbankan sesuatu, harus ada pemimpinnya untuk yang mengorbankan itu. Jadi lucu di sini. Mereka tidak mengerti apa itu menyembah. sesuai dengan namanya Romo, Protestantes.
2 Tawarikh 24 ayat 19 Romo. Aku bacakan ya. Karena dalam bahasa Latin kan Protestantes itu artinya tidak mendengarkan Allah. Ini jelas sesuai banget dengan mereka sih. 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik ke